Halo, perkenalkan nama saya Ulfia Malifah. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Komunikasi sangat vital dalam menumbuh kembangkan kepribadian manusia. Berbicara mengenai komunikasi tidak akan pernah terlepas dari perilaku serta pengalaman kesadaran manusia. Sejarah panjang penelitian fenomena komunikasi memperlihatkan ketertarikan yang erat antara psikologi dan komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai perilaku, baik itu bersifat manusiawi, menarik, serta melibatkan banyak orang di berbagai situs. Psikologi secara tajam mengupas diri kita sebagai pelaku komunikasi dan komponen komunikasi lainnya. Penyatuan keduanya melahirkan psikologi komunikasi yang berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia dipengaruhi oleh manusia lainnya. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses komunikasi antara manusia dengan menggunakan psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif dengan tujuan untuk mencapai komunikasi efektif. Psikologi komunikasi sangat bermanfaat dalam membantu kita memahami berbagai situasi sosial di mana kepribadian menjadi penting di dalamnya, atau bagaimana penilaian seseorang menjadi bias karena faktor kepercayaan dan perasaan, serta bagaimana seseorang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya, ada penggunaan psikologi komunikasi. Penggunaan psikologi komunikasi dapat dibagi menjadi 5, yakni yang pertama ada pengertian. Dalam konteks psikologi komunikasi, pengertian akan terjadi saat komunikan menerima rangsangan terhadap isi pesan yang disampaikan komunikator. Gagalnya penerimaan isi pesan secara cermat sering disebut kegagalan komunikasi yang utama. Yang kedua, kesenangan. Tidak semua proses komunikasi ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dan bentuk pengertian, karena ada proses komunikasi yang ditunjukkan untuk mencari kesenangan, serta menjadikan hubungan antara komunikator dan komunikan lebih hangat serta akrab. Yang ketiga, ada memengaruhi sikap. Proses komunikasi juga sering dilakukan untuk memengaruhi pikiran, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain. Bentuk komunikasi ini sering disebut persuasif. Selanjutnya, hubungan sosial yang baik. Komunikasi terjalin untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan sosial yang memuaskan, baik dalam hal interaksi serta asosiasi, pengendalian dan kekuasaan, maupun cinta serta kasih sayang. Dan yang terakhir, tindakan. Artinya, komunikasi tidak hanya ditunjukkan untuk memengaruhi sikap, melainkan juga melahirkan tindakan yang dikehendaki. Proses komunikasi guna menimbulkan pengertian memang sulit, namun jauh lebih sulit berkomunikasi untuk memengaruhi sikap dan mendorong orang bertindak. Adapun manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Dengan memahami psikologi komunikasi, diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat, diantaranya yaitu membantu menjadi komunikator yang memiliki kredibilitas, membantu menyampaikan pesan yang akurat, membantu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan sesuai dengan konteks komunikasi, dan membantu untuk memahami komunikan dengan memberikan keanggotaan kelompok, proses seleksi, dan kecenderungan. Contoh kasus psikologi komunikasi.
Ketika saya mencoba mengungkapkan perasaan ingin tahu dan berusaha untuk mengekspresikannya dalam sebuah kelompok, kemudian menanyakan sebuah pertanyaan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pertanyaan langsung. Seperti saat ketika bertemu seseorang di pasar, saya berinteraksi dengan seseorang. Saya pun ingin menawar sesuatu barang yang dijualnya, dan saya mengajukan beberapa tawaran. Kemudian hal tersebut berlangsung secara atraktif. Hasilnya pun sangat memuaskan karena di dalam penawaran tersebut akan mengeluarkan sisi asli dari penjual kepada pembeli, begitupun sebaliknya. Komunikasi memang tidak dapat dilepaskan dari psikologi dan begitu pula sebaliknya. Pembahasan mengenai komunikasi tidak akan pernah lepas dari perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Sejarah yang panjang dalam penelitian pada fenomena komunikasi akan memperlihatkan hubungan yang erat antara psikologi dan komunikasi. Demikianlah gambaran singkat mengenai psikologi komunikasi. Semoga dengan memahami psikologi komunikasi dapat memperkaya wawasan mengenai ilmu komunikasi. Sekian dan terima kasih.